Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dea Silviana Slamet sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya debat pada pagi hari ini. Debat kali ini mengangkat mosi pelecehan seksual disebabkan oleh korban itu sendiri. Maraknya berita mengenai pelecehan seksual yang ada di media sosial membuat kita menjadi berpikir sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut. Apakah karena tingkah laku korban itu sendiri atau karena faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, mari kita dengarkan para pembicara memberikan argumennya mengenai kejadian tersebut. Di depan saya sudah ada dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 pembicara. Ada tim pro yang beranggotakan Mailani Alia Widari, Salpin Rianti, dan Rina Apsari. Dan juga ada tim kontra yang beranggotakan Yola Pradita, Vienta Felicia Dila, dan Muhammad Firman Suhendra. Dan ada satu orang sebagai penengah atau tim netral. Masing-masing pembicara akan diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan argumennya. Jika waktu sudah menunjukkan 1 menit, maka otomatis pembicara akan di-stop dan dilanjutkan ke pembicara selanjutnya. Langsung saja kita mulai dengan pembicara pertama, yaitu dari tim pro. Kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini saya akan menyampaikan uh, opini dari saya. Nah, saya setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa pelecehan seksual disebabkan oleh korban itu sendiri. Karena ada banyak faktor yang menyebabkan korban menjadi penyebab perilaku pelecehan seksual. Salah satunya faktor tersebut adalah gaya berpakaian dari korban. Tindakan pelecehan seksual, misalnya korban yang menggunakan pakaian terbuka dan menampilkan area sensitif mereka. Penggunaan pakaian terbuka tersebut dapat mengundang nafsu dari pelaku. Nah, pelaku ini yang awalnya tidak memiliki niatan untuk melakukan pelecehan seksual menjadi terdorong untuk melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban. Mungkin perilaku pelecehan seksualnya tidak serta-merta pelecehan seksual secara fisik, tetapi bisa saja pelecehan seksual yang dilakukan menggunakan bahasa verbal, yaitu dengan cara catcalling. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara dari tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra dipersilahkan untuk menyanggah argumen dari tim pro tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya kurang setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh tim pro sebelumnya. Karena menurut hasil survei koalisi ruang publik aman mencatat pakaian itu tidak menjadi penentu korban mengalami pelecehan seksual. Karena pada data itu mencatat pakaian yang dikenakan korban itu ada celana panjang, ada rok, ada baju seragam sekolah, atau masih ada celana ketat, masih ada yang berkerudung. Nah, jadi survei ini tuh menunjukkan terdapat total jumlah sebanyak 17% wanita berhijab mengalami pelecehan seksual. Nah, hal ini terbukti dengan beberapa kasus yang dilakukan oleh pemuka agama akhir-akhir ini, yaitu Heri Wirawan. Nah, ia itu merupakan guru sekaligus pimpinan pondok pesantren Tahfidz Al-Ikhlas yang ada di Bandung. Nah, faktanya, ia itu dilaporkan menjadi pelaku pemerkosaan terhadap 12 santriwati di ponpesnya. Nah, berangkat dari kasus tersebut, pelaku itu melakukan tindakan tidak senonoh terhadap siswi yang terbukti Mohon maaf memakai untuk pakaian tim tertutup. kontra, waktu sudah menunjukkan 1 menit, Mohon maaf yang sebentar. artinya waktu Mohon sudah maaf selesai. sebentar, saya masih ingin melanjutkan. Jadi, bahkan lebih parahnya, pelaku itu adalah sosok pemimpin agama yang mengenal moral atau norma yang wajar. Nah, namun mirisnya, beberapa pihak itu merespon tindakan itu tuh terjadi karena korban memakai pakaian yang terlalu minim. Nah, menurut saya sendiri di tim kontra, tidak ada korelasi antara pelecehan seksual dengan pakaian wanita. Nah, bahkan menurut saya pernyataan tersebut itu
cuma jadi tameng bagi pelaku untuk menyalahkan si korban. Kasus kekerasan seksual juga dapat menimpa siapa aja, sehingga tidak ada korelasinya dengan cara berpakaian. Karena saya juga akhir-akhir ini sering mendengar berita bahwasanya ada anak kecil nih diperkosa, ada juga nenek-nenek yang diperkosa. Itu kan kita jadi bingung kan, kita heran di mana letak menggodanya itu di mana, kan nggak ada. Nah, jadi mitos yang dibangun soal pelecehan seksual terjadi karena pakaian perempuan itu tidak benar. Mitos itu juga terbangun oleh sistem patriarki. Padahal kalau ditelisik lebih lanjut, terbukti itu tuh semua salah pelaku. Jika ada, mohon maaf, perempuan telanjang, itu bukan berarti laki-laki punya hak untuk memperkosa perempuan itu. Harusnya laki-laki itu mendudukkan pandangan dan tidak melakukan pemerkosaan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim kontra yang sudah menyanggah. Untuk selanjutnya dipersilahkan dari tim pro untuk menyanggah dari tim kontra tersebut. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa pelecehan seksual disebabkan oleh korban itu sendiri. Tetapi tadi yang Mbak Yola sampaikan bahwa cara berpakaian itu bukan salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual, tetapi yang bisa kita lihat sekarang banyak dari wanita-wanita sekarang tuh terjadi korban pelecehan seksual sudah banyak kayak buktinya gitu kan. Terus salah satu faktornya lagi tuh ada dari faktor lingkungan keluarga itu sendiri. Misalnya riwayat kekerasan atau penyalahgunaan. Terus adanya kekerasan dalam keluarga ini dapat mempengaruhi pola pikir individu. Pelaku seksual mungkin yang telah mengalami penyalahgunaan seksual, kekerasan yang ada di masa lalunya atau masa kecilnya mempengaruhi cara mereka berinteraksi kepada orang lain. Kemudian ketidakstabilan keluarga, lingkungan keluarga yang tidak stabil yang sering terjadi konflik yang terus menerus kehilangan figur otoritas seperti orang tua salah satunya dari figur ayah ataupun dari ibu, atau kurangnya perhatian dan dukungan yang dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan perilaku individu itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra menanggapi argumen dari tim pro. Baik, saya dari tim kontra ingin menyampaikan mengenai tadi faktor-faktor yang telah disebutkan. Apakah berpakaian tersebut berpengaruh, cara berpakaian korban berpengaruh dalam menarik perhatian para pelaku pelecehan seksual? Menurut saya, menurut tim kami, maksudnya, mohon maaf, tidak bergantung atas latar belakang keluarga tersebut. Contohnya pelecehan seksual tersebut terjadi karena pelaku memiliki kebiasaan atau mengonsumsi konten porno yang menimbulkan fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik, maka bisa berujung pelecehan seksual. Selain itu, faktor-faktor yang disebutkan tadi seperti latar belakang keluarga, apakah itu berlaku juga terhadap si korban atau hanya untuk pelaku? Kemudian untuk hal-hal yang seperti lingkungan sosial, pergaulan bebas, memiliki perilaku seks yang menyimpang, itu menurut saya adalah faktor yang perlu kita ketahui dari seorang pelaku seksual tersebut. Kemudian kita juga memiliki, waktu sudah selesai. Sebentar, mohon maaf sebentar, saya sampaikan sedikit lagi. Kita juga memiliki peraturan perundang-undangan mengenai perilaku kekerasan seksual serta memiliki perlindungan anak dan perempuan, yaitu PPA, untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, tindak diskriminasi, perlindungan khusus, dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk tim pro menanggapi tim kontra tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak setuju atas pernyataan dari tim kontra mengenai bahwa faktor keluarga itu bukan dari faktor yang menyebabkan adanya pelecehan seksual. Karena di sini itu ada juga faktor pergaulan.
Jadi, dari pergaulan itu dapat menyebabkan adanya pelecehan seksual karena penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Konsumsi alkohol atau obat-obatan itu berlebihan dapat mengurangi penilaian, mempengaruhi keputusan, dan mengubah perilaku seseorang. Ini tuh bisa memperbesar resiko terjadinya pelecehan seksual dalam konteks pergaulan yang melibatkan konsumsi tersebut. Lalu ada juga norma sosial dan budaya yang memfasilitasi atau membenarkan perilaku tidak pantas seperti pengobjektifikasi seksual. Lalu ada juga kekosongan hukum dan rendahnya penegakan hukum, kelemahan dalam sistem hukum atau kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelecehan seksual dapat menciptakan iklim yang memungkinkan pelaku melanggar batas-batas tanpa rasa takut. Dan juga pelaku pelecehan seksual itu bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka sendiri. Mohon maaf untuk tim pro, waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk tim kontra menanggapi. Baik, terima kasih. Saya dari tim kontra. Saya kurang setuju dari tim pro tadi itu, yang mengatakan apa tadi? Norma-norma ya. Dari norma tersendiri itu tidak sesuai dengan realnya di masyarakat itu. Dan apa namanya? Kayak semacam jabatan yang dipertimbangkan lagi itu. Kayak contohnya di pabrik tekstil di daerah Bekasi itu. Harus menetap kontrak itu, pegawai semua harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Contohnya kayak apa ya? Kontrak diperpanjang, tapi harus ikutin pemimpin. Contohnya kayak misal maaf nih, kayak check in gitu. Itu mempengaruhi dari psikologis dari karyawan nanti itu. Kayak gitu sih menurut dari tim kontra. Tapi setidaknya dari norma-norma itu harus ditindaklanjuti lagi. Bukan cuma omong kosong doang. Terima kasih dari tim kontra. Maaf sebelumnya, apakah waktunya masih ada untuk tim kontra? Izin menambahkan. Silahkan untuk tim kontra menambahkan. Nah, dari hal tersebut, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa nilai serta rasa kepedulian masyarakat terhadap korban juga berpengaruh terhadap kurangnya kita menanamkan diri kita terhadap kepedulian, terhadap pengetahuan dan peraturan atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan, serta hukum yang sudah tadi disebutkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu masih terbilang lemah dan tidak memiliki efek jera bagi si pelaku tersebut. Begitu. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya dipersilahkan untuk tim netral mengomentari dari apa yang disampaikan tim pro dan tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai tim netral akan memberikan argumen tentang pernyataan teman-teman terkait tentang mosi yang kita bahas kali ini, di mana tadi tim pro, Mai di situ menjelaskan bahwa kejadian ini banyak terjadi disebabkan oleh banyaknya perempuan menggunakan pakaian yang terbuka, kemudian juga bisa terjadi karena adanya catcalling. Kemudian Salping juga mengatakan bahwa tindakan ini dapat terjadi karena adanya komunikasi yang tidak sehat. Kemudian Pro juga mengatakan bahwa ada beberapa kekosongan hukum yang mungkin tidak ada kekosongan hukum yang berjalan tidak sejalan dengan seperlunya. Kemudian tim kontra di sini ada Yola yang mengatakan bahwa berpakaian terbuka tidak ada hubungannya untuk memicu pelecehan seksual. Kemudian di sini Cia sebagai tim kontra juga mengatakan bahwa sudah adanya peraturan tertera mengenai
perlindungan terhadap perempuan. Kemudian juga di sini Mas Hendra sebagai tim kontra mengatakan bahwa pembentukan norma-norma atau adanya norma-norma tidak ada hubungannya tentang terjadinya perlakuan pelecehan seksual ini. Jadi sebenarnya berdasarkan pemaparan teman-teman tadi, pelecehan seksual itu terjadi antara kaum pria dan juga kaum wanita. Tapi coba teman-teman pikirkan, apakah ada hukum yang membenarkan dan yang mengatasi tentang adanya perlakuan atau kegiatan pelecehan seksual terhadap sesama jenis? Dari tadi yang kita debatkan hanya adanya norma-norma, terus kebijakan, terus dari tim Yola sendiri sebagai tim kontra mengatakan bahwa sebenarnya banyak pria yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan sampai mencabuli sebuah nenek-nenek. Tapi yang perlu kita lihat sendiri, bahwa masih banyak penyimpangan lain terhadap penyuka sesama jenis. Nah, tapi bedanya pelecehan ini itu dilandaskan bukan pelecehan sebenarnya, tapi karena mereka berdua memiliki rasa suka yang sama, seperti itu. Dari antara kedua belah pihak yang mengatakan bahwa hukum tidak ada hukum yang benar-benar menjerat, di sini sudah ada hukum pidana yang mengatakan bahwa apakah pelecehan seksual tersebut termasuk sudah terdapat di pasal 1 bahwa tindak pidana kekerasan didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Kemudian kita perlu tahu juga apakah kasus pelecehan seksual ini bisa diselesaikan secara damai. Nah, ini pasti teman-teman nggak tahu ya, apakah bisa diselesaikan secara damai atau tidak. Sebenarnya, kasus tindakan pelecehan seksual itu tidak bisa diselesaikan secara damai dan harus diselesaikan melalui tindakan hukum. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari tim netral maupun tim kontra dan tim pro yang sudah menyampaikan argumennya masing-masing mengenai faktor yang menyebabkan pelecehan seksual itu terjadi. Ketiga tim tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk menyanggah hal-hal tersebut. Untuk sesi penyampaian pendapat dari ketiga tim telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak pada debat yang telah diselesaikan pada siang hari ini. Saya selaku moderator dari awal sampai akhir berjalannya debat, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.